Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas A, Teknologi Las, yang beranggotakan Arya Rahman, Irfan Fadila, Maulida Fortuna Hijrah, dan saya sendiri, Muhammad Zulfa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Las yang berjudul Solusi Teknologi Pengelasan pada Bidang Perkapalan. Latar belakang permasalahan galangan-galangan terkemuka dunia kini sudah berada pada tahapan teknologi mutakhir. Bahkan banyak di antaranya sudah berbasis CIM, Computer Integrated Manufacturing, dan penggunaan teknologi robot pada pengerjaan pengelasan pada tahap perakitan dan penyambungan blok badan kapal. Sedangkan galangan kapal nasional kelas menengah umumnya masih berada pada tahapan pertama dan kedua, atau full block construction method and pre-outfitting, dan beberapa galangan sudah mampu mengintegrasikan pekerjaan perpipaan pada tahap assembly atau yang mana hanya PT PAL yang sudah memiliki fasilitas produksi dengan teknologi tahap ketiga atau proses land construction and zone outfitting. Namun integrasinya belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain keterbatasan fasilitas akurasi atau akurasi kontrol dan pengendalian material atau komponen impor yang masih sulit dikendalikan. Sedangkan pada tahap keempat atau AOP, pekerjaan lambung, perlengkapan, dan pengecatan sudah diintegrasikan secara maksimal dalam proses produksinya. Hal tersebut berimplikasi pada biaya produksi menjadi besar dan waktu pembangunan kapal menjadi lama. Selain itu, mutu produk kapal menjadi lebih rendah karena perbaikannya membutuhkan pembongkaran, penyetelan, dan pengelasan ulang di beberapa bagian konstruksi lambung dan perpipaan pada sambungan blok. Proses kerja yang tidak nyaman, besarnya volume pekerjaan yang ini membuat galangan kapal nasional sulit meraih laba produksi, bahkan sering mengalami kerugian besar akibat denda keterlambatan atau pembatalan kontrak. Pada teknologi pengelasan, akibat rendahnya produktivitas galangan kapal, salah satunya adalah ketidaktepatan dimensi. Terjadi akibat akumulasi penyimpangan dimensi yang terjadi selama proses produksi, khususnya akibat perlakuan panas pada proses potong atau plate cutting dan pengelasan atau welding. Hal tersebut berimplikasi pada biaya produksi menjadi besar dan waktu perbaikan membutuhkan pembongkaran, penyetelan, dan pengelasan ulang di beberapa bagian konstruksi secara manual dengan posisi kerja yang jauh lebih rumit dan kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman. Besar volume pekerjaan ulang ini membuat galangan kapal nasional sulit meraih laba produksi, bahkan sering mengalami putus atau pembatalan kontrak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam produktivitas galangan kapal pada teknologi pengelasan sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab rendahnya produktivitas galangan kapal pada teknologi pengelasan? Yang kedua, apa penyebab rendahnya produktivitas galangan kapal pada teknologi pengelasan? Ketiga, bagaimana meningkatkan produktivitas galangan kapal berdasarkan teknologi pengelasannya. Dan yang keempat, bagaimana meningkatkan produktivitas galangan kapal dengan membuang pengaruh penurunan produktivitas akibat teknologi pengelasan. Saya Maulida Fortuna Hijrah NIM 09171043. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, di sini kami menawarkan 3 solusi dari 3 jurnal.
Yang pertama adalah dari jurnal dengan judul Analisa Pencapaian Peningkatan Produktivitas Penggunaan Mesin Las dengan Menggunakan Model OMAX di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Baik, sebelum saya membahas tentang solusi yang ditawarkan pada jurnal ini, saya akan sedikit menjabarkan beberapa hal, yaitu terkait kriteria produktivitas dan indikator kinerja di PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini. Jadi di sini ada dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria efisiensi, yang kedua kriteria efektivitas, dan yang ketiga kriteria inferensial. Kriteria efisiensi ini terdiri dari indikator tenaga kerja, indikator pemakaian mesin las, indikator hasil pengelasan, indikator material, indikator elektroda yang digunakan. Kemudian kriteria efektivitas terdiri dari jam kerja aktual produksi dan jam kerja efektivitas dan jam kerja efektif. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria inferensial, terdiri dari indikator ketidakhadiran karyawan. Pencapaian kinerja seluruh indikator memerlukan perhatian tentunya dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk peningkatan agar target tercapai. Dari segi produktivitas teknologi pengelasan, ini tidak membahas jenis teknologi, tetapi membahas efektivitas teknologi yang ada. Jadi produktivitas penggunaan mesin las secara garis besar belum memenuhi target dan masih kurang, karena jumlah pemakaian mesin las dalam pembangunan kapal baru sedikit, yang mana tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada dan waktu yang tersedia. Sehingga jurnal ini menawarkan solusi yaitu perbaikan dan penambahan mesin las yang digunakan untuk pembangunan kapal. Perbaikan dan penambahan mesin las ini sesuai dengan indikator pada kriteria efisiensi tadi. Meningkatkan kedisiplinan, memberikan pelatihan, pengelasan, serta mengoptimalkan pemakaian mesin las sehingga dapat meningkatkan produktivitas di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Kemudian jurnal selanjutnya menawarkan solusi. Masalah yang dianggap pada jurnal ini secara umum tidak khusus pada pengelasan, namun solusi dapat diterapkan pada pengelasan. Ini juga hasil penelitian di Galangan Koja. Nah, melalui penerapan ergonomi mengarah kepada suatu kesimpulan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan suatu wadah yang dapat bertindak untuk dapat menangani proses pemanfaatan ergonomi itu sendiri. Wadah tersebut ialah kelompok gugus kendali mutu. Jadi hasil penelitian ini menganggap bahwa kelompok gugus kendali mutu ini dapat meningkatkan produktivitas Galangan Koja, karena metode ini telah terbukti berhasil meningkatkan produktivitas di banyak perusahaan. Solusi yang terakhir, solusi dari jurnal yang terakhir. Yang pertama, dengan membuang pengaruh pada produktivitas. Yang pertama, pada produktivitas akibat teknologi pengelasan, salah satunya menggunakan metode statistik yang mana memperoleh hasil prediksi deviasi dengan fungsi ketebalan plat yang dibuat dalam persamaan matematis untuk masing-masing kelompok proses, sehingga proses kerja ulang pada tahap penyambungan dan pengelasan blok berkurang. Yang kedua, dengan melakukan implementasi sistem akurasi di Galangan Nasional, seperti dibuatnya sebuah standar teknis pelaksanaan sistem akurasi, yang apabila tidak dilakukan dengan baik dapat mempengaruhi mutu produk kapal menjadi rendah, karena perbaikannya membutuhkan pembongkaran, penyetelan, dan pengelasan ulang di beberapa bagian konstruksi lambung dan perpipaan pada sambungan blok. Proses kerja ulang ini sendiri dilakukan secara manual dengan posisi kerja yang jauh lebih rumit dan kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman. Itulah beberapa solusi yang ditawarkan dari beberapa jurnal.